Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali di kajian online bersama dengan komunitas Fikroh, komunitas kajian online bersama Yai Haji Muhammad Salim Imron yang insya Allah kita laksanakan setiap hari Kamis pukul 7.30. Dan kami perlu informasi, Yai Salim Imron ini juga adalah sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Cabang Sidoarjo. Dan beliau juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Hikam atau yang dikenal dengan Mahika, berlokasi di Putat Tanggulangin, Sidoarjo. Sebelum kajian dimulai, kami mohon kepada partisipan untuk berpakaian yang syar'i atau tidak menonaktifkan kameranya karena kita live dan semua orang melihat. Jadi kalau tidak berpakaian syar'i, monggo untuk menonaktifkan kameranya. Untuk pada sesi kajian, insya Allah mic partisipan akan kita off-kan, sedangkan yang nyala hanya mic narasumber dan mic host. Insya Allah nanti di sesi tanya jawab akan kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di grup Telegram Fikroh MSI. Jadi kami perlu informasikan bahwa Fikroh sudah memiliki grup Telegram. Untuk bisa bergabung di grup Telegram itu aplikasi Telegram dan mencari dengan kata kunci Fikroh MSI. Nah, nanti akan terlihat grup tersebut, tinggal diklik dan diklik lagi join atau gabung. Insya Allah nanti di sesi silaturahim setelah kajian selesai, kita akan beramah-tamah dan pengurus Fikroh MSI akan mengumumkan pemenang sayembara logo Fikroh MSI. Dan insya Allah kajian ini selain di live-kan di aplikasi Zoom, juga live streaming di Facebook Sahabat Masjid Indonesia. Dan biasanya kita juga live di YouTube Aurodo TV, tetapi saat ini kami melihat tim Aurodo belum siap, belum hadir. Jadi untuk malam ini hanya live streaming di Facebook Sahabat Masjid Indonesia. Demikian informasinya, kita akan mulai saja kajian ini dan monggo kepada Yai Salim Imron untuk bisa memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah kajian online, komunitas Fikroh MSI yang saya hormati, yang tentu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini Kamis tanggal 10 September 2020 kita dipertemukan kembali oleh Allah di kajian online Fikroh MSI dalam keadaan sehat walafiat pada edisi kajian kita yang ke-22. Marilah lebih dahulu seperti biasa kita awali dengan kehadirat Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini membawa manfaat serta maslahah fid dunya wal akhirah. Ala hadiniyah al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu saudari-saudari jamaah fikrah online, kajian online MSC yang berbahagia. Melanjutkan bahasan kita pada bab munahakat. Tema pernikahan bagian ke-9 ini masih membicarakan tentang perceraian bab yang ketiga. Pada kajian yang lalu kita semuanya sudah memahami bahwa tujuan pokok orang membina rumah tangga itu adalah bisa mencapai merasakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, yang dipenuhi dengan rasa mawaddah dan warahmah, karunia dari sebagaimana difirmankan Allah di surat Ar-Rum ayat 21. Namun kenyataan di masyarakat ada banyak hal yang menyebabkan tujuan itu tidak bisa tercapai sepenuhnya atau untuk seterusnya selamanya. Maka ajaran Islam membuka pintu darurat yang kita kenal dengan perceraian ini. Hadirin jamaah yang saya hormati, macam-macam perceraian yang sudah kita pelajari dalam bab munakahat fikih Islam. Yang pertama adalah tolak. Ini hak yang dimiliki suami untuk menjatuhkan perceraian, memutuskan hubungan ikatan perkawinan yang sah. Jadi kata-kata tolak yang dalam bahasa Indonesia cerai atau bahasa Jawa pegat itu adalah haknya sang suami. Sedangkan istri diberi hak juga oleh ajaran Islam yang disebut dengan khulu. Hak istri untuk menggugat perceraian kepada sang suami dengan banyak alasan dan seterusnya. Jadi suami berhak untuk menjatuhkan talak, tetapi di sisi yang istri pun juga berhak menggunakan hak gugatnya yang disebut dengan khulu. Kemudian ada lagi macam perceraian lewat ilah. Sumpah suami untuk tidak akan menggauli, mengumpuli, maaf, tanda kutip, menyetujui istrinya. Nah, untuk itulah sumpah ini harus diikuti dengan apa maksudnya sang suami. Diberi jangka waktu 4 bulan, maka dalam 4 bulan bisa mengumpul kembali, tapi ada denda, ada kafaratul yamin. Tetapi kalau sampai batas 4 bulan itu tidak dijatuhkan talak, maka istri pun berhak menggunakan khuluknya, hak khuluknya untuk menggugat. Kemudian ada lagi macam perceraian lewat zihar yang kemarin kita bicarakan. Sumpahnya sang suami menyamakan istrinya seperti ibunya sendiri dalam hal keharaman mengumpulinya. Jadi istri sudah dianggap seperti ibu dalam hal haramnya sang anak mengumpuli ibu. Ini yang dimaksud dihar. Maka sang suami pun ada konsekuensi yang harus ditunaikan. 4 ini yang sudah kita bicarakan. Maka kelanjutan dari macam perceraian yang diatur oleh Islam lagi. Yang kelima yang akan kita bahas ini adalah li'an. Sumpahnya suami dan istri yang saling menuduh, berselingkuh, dan saling mengutuk. Yang menyebabkan ini nanti juga perceraian antara suami dan istri itu. Itu li'an. Nah semua macamnya perceraian yang talak, yang khulu, yang li'ila, yang zihar, dan yang sekarang akan kita bahas li'an itu, kalau sudah melakukan pernikahan resmi menurut undang-undang negara, maka harus diputuskan oleh fasakh ini. Fasakh itu hak hakim di pengadilan agama Islam
untuk menetapkan perceraian terhadap suami istri. Membatalkan pernikahan yang sudah sah itu karena 5 sebab yang di atas itu. Nah, melalui keputusan hakim, suami istri ini secara resmi sudah berpisah. Ini fasakh ya. Nah, mari li'an ini kita bicarakan. Dari kata laknat, la'ana, yal'anu, laknat, artinya kutukan. Sedang menurut istilah fikih Islam, li'an itu berarti sumpahnya sang suami yang menuduh istrinya berbuat serong, berbuat zina, berselingkuh. Dengan sumpah memakai nama Allah, billahi, tallahi, wallahi, demi Allah. Sampai 4 kali. Maka sumpah yang kelima wallahi itu sumpah mengutuk dirinya sendiri bila tuduhannya kepada sang istri serong itu bohong. Itu li'an ya. Jadi sekali lagi lain dengan ila. Kalau ila itu sumpahnya suami tidak akan mengumpuli gitu saja. Tapi kalau li'an sumpahnya suami menuduh istrinya serong, zina, berbuat selingkuh. Karena menuduh seseorang berzina itu oleh Allah di ayat yang lain harus ada 4 orang saksi biar ba'ati syuhada. Maka ketika sang suami tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi akan tuduhannya terhadap istri serong itu, sebagai gantinya sang suami bersumpah wallah 4 kali bahwa menuduh istrinya berbuat zina. Nah, sumpah yang kelima, wallahi, kalau saya dusta, saya bohong terhadap tuduhan saya, maka mudah-mudahan saya dikutuk, dilaknat oleh Allah. Nah, ini dari pihak suami. Sebaliknya, kalau istrinya merasa tuduhan sang suami tidak benar, untuk bela diri, maka istri bisa membantah tudingan dengan bersumpah atas nama Allah juga 4 kali. Wallahi demi Allah, tallahi billahi, bahwa tuduhan suami saya seperti itu tidak benar. Saya tidak serong 4 kali. Sumpah yang kelima kali mengutuk dirinya sendiri kalau dia bohong. Jadi ini suami bersumpah menuduh istri, istri pun bersumpah tuduhan suami ini tidak benar. Kalau sudah begini, maka tidak ada saksi tentu 4 orang itu gantinya dengan sumpah wallah atau tadi itu. Maka inilah yang menyebabkan perceraian dan ini harga mati untuk selamanya kalau sudah begitu. Apa dasarnya? Firman Allah di surat ayat 96 ini. Coba dilihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yarmuna azwajahum walam yakun lahum syuhada, ya, walam yakun lahum syuhada, walam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatim billah innahu laminas shadiqin. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Nah, ini yarmuna itu menuduh, melemparkan sumpah. Lalu pihak sang istri oleh Allah diberi kesempatan wa yadra'u annal adaba an tasyhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Wal khamisatu anna ghadaballah alaiha in kana minas shadiqin. Nah, ini termaktub di ayat 6 sampai 9 surat An-Nur. Ini yang namanya sumpah li'an ini. Coba lihat terjemahnya. Orang-orang menuduh istrinya berbuat zina, serong, selingkuh, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Jadi di ayat yang lain seperti di muka saya sebut, orang menuduh orang lain berbuat zina, tuduhan itu harus ada 4 orang saksi. Biar ba'ati syuhada. Kalau orang menuduh seseorang berbuat zina tidak bisa mendapatkan 4 orang saksi, maka yang menuduh itu kena pukul, kena hukuman cambuk
Kalau tidak salah 80 kali. Nah, karena suami yang menuduh ganti 4 orang saksi itu, maka persaksian itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, saya menuduh istri saya berbuat serong. Demi Allah, saya menuduh istri saya berbuat zina. Wallahi, 4 kali seperti itu. Ini sungguh saya ini orang yang benar. Nah, lalu diikuti dengan sumpah yang kelima, bahwa kalau tuduhan saya ini tidak benar, maka laknat Allah akan menimpa saya jika termasuk orang-orang yang berdusta. Jadi 4 kali sumpah tuduhan, kemudian 1 kali sumpah ini membela diri. Kalau memang tuduhan saya bohong, laknat akan menimpa saya. Ini dari pihak suami. Istrinya pun juga berhak untuk menolak tuduhan sang suami itu. Maka tolakan bantahan ini dirupakan dengan sumpah 4 kali atas nama Allah. Demi Allah, tuduhan suami saya tidak benar. Demi Allah, saya tidak selingkuh. Demi Allah, tidak zina. Demi Allah, saya tidak serong. Sesungguhnya suami saya itu benar-benar termasuk orang yang dusta. Maka sumpah yang kelima, demi Allah, laknat Allah atas menimpa saya, akan menimpa saya jika suami saya termasuk orang yang benar. Bahwa tuduhan suami benar. Nah, inilah yang disebut dengan saling menuduh. Suami menuduh, istri bisa bertahan. Maka kalau ini sudah terjadi hal-hal yang terkait dengan li'an itu, akibatnya yang pertama, li'an adalah tuduhan suami kepada istrinya berbuat zina dengan dipersaksikan dengan sumpah atas nama Allah. Pada istrinya berbuat zina dengan dipersaksikan sumpah atas nama Allah. Itu Allah yang menyaksikan. Kemudian B, suami istri tidak terkena hukuman dera, hukuman cambuk, baik karena tuduhan zina atau rajam. Seperti saya ulang untuk ketiga kali, bahwa seseorang kalau menuduh orang lain berbuat zina, dia akan kena rajam. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Maka kalau suami istri yang menuduh, cukup dengan sumpah-sumpah 4 kali itu. Maka akibat itu tidak terkena rajam, tidak terkena tuduhan zina. Ini B ya. Kemudian C, suami istri bisa bercerai untuk selamanya. Dan tidak bisa rujuk, tidak bisa lagi demi hukum. Ini yang perlu diingatkan. Bagi suami istri yang karena marahnya, karena emosinya, kemudian menuduh saling li'an seperti ini, konsekuensinya suami istri bercerai untuk selama-lamanya. Tidak bisa rujuk, tidak bisa nikah, walaupun misalnya suami atau istri itu nikah lagi dengan orang lain. Demi hukum, untuk selamanya tidak bisa kumpul kembali. D, suami seharusnya mengajukan perceraian ke pengadilan agama agar diberikan fasakh. Jadi tidak digantung begitu saja. Ketika suami sudah menimpakan sumpah li'an kepada sang istri, maka bisa selamanya. Ini harus diikuti dengan resmi. Suami lalu mengajukan perceraian kepada pengadilan agama untuk diputuskan. Kalau ini tidak dilakukan, maka istri digantung. Yang namanya jadi istri sudah bisa, kalau bisa mana buktinya? Jadi janda. Nih. Kemudian E, jika nanti setelah li'an itu dijatuhkan, ada anak yang lahir, maka anak itu tidak dapat diakui oleh suami. Jadi bisa saja suami menolak, itu bukan anak saya sudah menuduh. Ini ya, jadi sang anak pun juga tidak bisa dinisbatkan kepada suami binnya itu. Ya, maka terpaksa kalau itu terjadi, anak itu hanya binti mar'atun gitu saja. Ini konsekuensinya. Kemudian F, karena itu perlu dinasehati betul kepada suami istri sebelum memulai li'an.
dan memperingatkan akibat daripada li'an ini, konsekuensi dari li'an. Kita ingatkan agar semua pihak memahami akal ini, jangan hanya karena emosi, jangan hanya karena berita-berita hoak, hanya cemburu buta, lalu sampai menuduh istrinya seperti li'an ini tadi. Karena konsekuensinya berat. Ya, pisah untuk selamanya, sudah tidak bisa kumpul. Kalaupun terjadi hamil kemudian ada anak, maka anak tidak dianggap sebagai anaknya suami yang sudah bersumpah li'ah. Artinya, sang anak ini nanti diakui tidak punya bapak. Walaupun misalnya DNA-nya menurut penyelidikan sama darahnya dengan sang suami yang li'an itu. Tapi hukum sudah memutuskan seperti ini. Inilah macamnya perceraian yang kelima setelah talak, khulu, ila, zihar, dan sekarang li'an. Ya, mudah-mudahan ini terjadi. Nah, 5 macam perceraian ini karena nikahnya nikah resmi harus melalui pengadilan, maka muncullah yang keenam namanya fasakh, pembatalan pernikahan. Fasakh adalah hak yang dimiliki oleh hakim. Kalau bahasa Arabnya qadhi. Negeri untuk membatalkan, memutuskan ikatan pernikahan suami istri yang sah karena adanya beberapa sebab. Jadi fasakh itu hanya hakim. Bukan suami yang kemudian memfasakh. Bukan wali yang kemudian memfasakh. Mohon maaf, bukan Pak Yai, Pak Ustadz, tokoh masyarakat yang menjatuhkan fasakh. Hakimlah dalam persidangan yang sudah digelar untuk memutuskan pernikahan suami istri yang sudah sah itu menjadi pisah. Antara lain, keputusan hakim itu ya karena sebab talak, khulu, ila, zihar, kemudian li'an ini. Nah, ini dia disebabkan oleh salah satu pihak yang mengajukan. Jadi kalau tolak yang mengajukan gugatan itu ya suami. Kalau khulu, istri yang gugat cerai. Ila bisa suami, bisa istri. Suami yang menjatuhkan ila, maka menggugat kepada sang hakim. Maka kalau ila itu disumpah tidak dikumpuli suami, ternyata dipanjer dan dijatuhkan talak, maka istri bisa mengeluarkan khuluknya mengajukan gugat cerai ke zihar juga demikian juga li'an juga gitu. Nah, hadirin dan jamaah yang saya hormati, tentu hakim di Pengadilan Agama Negeri dalam menjatuhkan fasakh itu harus menggelar persidangan yang dihadiri oleh ini pihak penggugat, bisa suami, bisa istri, pihak tergugat, bisa suami, bisa istri. Nah, kadang-kadang diwakili oleh pengacara, oleh penasihat hukum. Boleh. Kemudian tentu hakim akan mendatangkan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Minimal 2 orang saksi. Apalagi kalau ada bukti-bukti. Nah, kalau sudah ini dipenuhi, keputusan hakim dalam hal fasakh tentu mengikat. Tidak bisa diganggu gugat, misalnya banding dan seterusnya. Oleh karenanya, hadirin yang saya hormati, pernyataan hakim tentang memfasakh, memutuskan ikatan pernikahan itu nanti akan diwujudkan dengan kutipan keputusan hakim. Lembar yang menyatakan bahwa antara suami istri sudah pisah, maka jatuh talak 1 misalnya, maka dua-duanya nanti akan menerima kutipan ini. Apalagi sebagai istri, sebagai janda, nanti sertifikat atau surat keterangan kutipan fasakh itu bisa digunakan untuk kawin lagi, untuk kekuatan hitam di atas putih. Nah, inilah yang harus diketahui. Sekarang kita banding hadirin dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 1974 tentang perceraian ya. Seperti kita maklumi bahwa pernikahan dalam negara kita Republik Indonesia tidak diakui sah kalau 2 pihak. Agama dipenuhi, negara mengatur juga ditaati. Sehingga muncullah di sini seperti yang sudah kita bicarakan, ada nikah siri, ada nikah resmi.
nikah sirri, nikah menurut ajaran agama. Karena kita beragama Islam, syarat rukun agama Islam dipenuhi. Sedangkan nikah sirri disetorkan, dilaporkan, disaksikan oleh petugas kantor urusan agama, dicatat dalam lembar negara, keluarlah buku nikah itu. Maka ketika terjadi perceraian juga demikian adanya. Ada cerai sirri, ada cerai resmi. Dalam pasal 39 ayat 1 junto pasal 19 peraturan pemerintah nomor 19 tahun 75 dikatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil menyelesaikan kedua belah pihak. Jadi setelah digelar, semua pihak sudah saksi sudah didamaikan, tapi tetap kedua belah pihak tidak bisa damai lagi, maka pengadilan dalam keadaan hakim bisa memutuskan fasakh tadi. Ini kekuatan hukumnya. Kemudian pada pasal 19 lagi, pasal 39 ya, kalau tadi itu yang 29 sebenarnya, yang 39 lagi, perceraian hanya dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hukum tetap ini ingkrak. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai menurut Undang-Undang Perkawinan antara lain. Ini ya. 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain kejahatan yang sukar disembuhkan. Ini moral ya, moral ini. Kalau sudah maaf, saya pakai istilah biasanya orang Jawa, molimo, minum, main, madat, mateni wong, kemudian medok, apalagi sekarang tambah satu mateni wong. Ini sudah tidak bisa sudah menjadi hobi mau 5 mau 6 karena ini kemudian suami istri menggugat alasan maton seperti ini, maka hakim bisa menjatuhkan fasakh. Alasan pertama ya. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Ya, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut. La salam wala kalam. Entah suami minggat atau istrinya yang minggat kemudian 2 tahun berturut, apalagi sampai 3 tahun. Maka yang ditinggal ini bisa mengajukan kepada hakim untuk kalau suami menjatuhkan talak, kalau istri mengajukan khulu bisa diterima. 2 tahun ini minimal berturut-turut tanpa ada keterangan yang jelas. Yang ketiga, alasan bercerai itu bisa diterima kalau salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun. Atau hukuman yang lebih berat lagi setelah perkawinan berlangsung. 5 tahun ke atas. Bisa diharap kembalinya. Maka istri bisa mengajukan. Atau istrinya yang kena hukum 5 tahun. Suami bisa menjatuhkan talak. Kalau suaminya dihukum penjara 5 tahun ke atas, istrinya bisa mengajukan khulu. Alasan ini yang ketiga. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain. Nah, ini yang biasanya kita sebut dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Suami moroan tangan, plak, pelok, cerot. Istri juga mengancam, istri juga menteror, istri juga sampai kemarin ada berita di belakang layar jadi pemain otak menyuruh pembunuh berdarah dingin membunuh suaminya. Nah, ini kan salah satu pihak melakukan kekejaman, penganiayaan berat. Maka dengan alasan KDRT bisa diputuskan fasakh. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Mohon maaf, kena sakit stroke, invalid karena kecelakaan. Ya, ini berarti cacat badan atau mohon maaf kena majnun.
Ya sudah tidak bisa diharapkan lagi melaksanakan kewajibannya, memberi nafkah lahir, memberi nafkah batin, menjadi pemimpin, menjadi istri, sudah tidak bisa lagi. Maka alasan yang kelima ini bisa digunakan dalil atau dasar hakim memutuskan fasakh antara suami istri. Nah, jamaah yang saya hormati, ada lagi yang keenam. Kalau antara suami dan istri ini terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran yang berat, sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ini sudah syikok namanya, sudah deadlock, sudah didamaikan tidak bisa, diatur sedemikian rupa tidak bisa, selalu bertengkar, salah paham, saling tuduh ini dan itu, sudah tidak bisa lagi dirukunkan. Maka jalan keluarnya pintu darurat perceraian dibuka untuk kemaslahatan masing-masing baik suami maupun istri. 6 alasan yang digunakan oleh hakim untuk memfasakh sebuah pernikahan yang semula sah. Khusus yang beragama Islam ini. Ada tambahan 2 lagi alasan perceraian selain 6 alasan yang di atas. Sebagaimana diatur dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam. Apa itu? Talak. Taklik talak itu talak yang digantung ya. Taklik yang nanti setelah ini kita bicarakan taklik talak. Kalau janjinya suami menggantung talak itu dilanggar, maka otomatis jatuh talak. Dan itu bisa digunakan dasar hakim untuk memutuskan pernikahan. Yang kedua, peralihan agama. Salah satu suami istri murtad dari agama Islam. Ini menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka suami murtad dari Islam atau istri murtad dari Islam, batallah pernikahan demi hukum. Demi syariat Islam. Mohon maaf, ini bepergian tapi tetap nekat. Ya menurut kacamata hukum Islam ya kumpulnya kaum zina. Suami istri yang semula sebelum nikah sudah menyatakan syahadaten. Kemudian di tengah-tengah pernikahan suami murtad. Keluar dari agama Islam memeluk agama lain. Atau istri murtad memeluk agama lain selain Islam. Otomatis saat dia menyatakan keluar dari Islam, pernikahan batal. Fanikahuha batilun. Kumpulnya jelas seperti bukan suami istri. Zina menurut Islam. Ini tambahan alasan perceraian yang bisa diputuskan oleh hakim bagi umat Islam. Jadi kalau diurut ada 8 tadi itu alasan untuk bercerai. Maka hakim tidak akan mengabulkan gugatan cerai tanpa alasan yang tersebut di atas menurut undang-undang pernikahan. Ini yang harus diketahui. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa saya garis warna merah itu? Suami istri sudah punya alasan 8 itu tapi tidak mengajukan ke pengadilan. Ya akhirnya menurut hukum negara ini belum saja talak. Tetapi kalau sudah ini dilakukan beberapa kali nanti melanggar talak 3 tadi nanti seperti yang sudah kita bahas. Ini ya. Nah, ini yang perlu ada tambahan hal-hal yang terkait dengan perceraian yang 6 itu ya, talak, holo, ila, zihar, li'an. Terkait dengan itu, pertama yang harus kita ingat seperti tadi saya sebut, talak itu ada yang sirri dan ada yang resmi. Sebagaimana dulu ada nikah sirri, ada nikah resmi. Yang dimaksud talak sirri adalah talak yang sesuai dengan hukum agama Islam. Keputusan sepihak dari suami. Saya jatuhkan talak kepada istri saya. Saya pegat kamu. Saya cerai kamu. Ini sah menurut hukum agama Islam. Sudah jatuh talak.
Tetapi sepanjang belum dilaporkan ke Pengadilan Agama Negeri, sebelum hakim memutuskan, maka ini masih sirri. Masih sirri. Barulah dikatakan resmi kalau talak itu sesuai dengan hukum negara. Nah, hakim Pengadilan Agama Negeri. Sebagaimana yang kita bahas tadi itu. Nah, ini yang perlu kita ingat, saya ulang, ada nikah sirri, ada nikah resmi. Maka ketika ada pemutusan hubungan, ada talak sirri, juga ada talak resmi. Kalau dua-duanya ini difahami, maka perceraian itu akan mendatangkan maslahah untuk kedua belah pihak. Ini yang perlu diingat dan diketahui. Kemudian tadi itu ada sebutan taklik talak. Taklik talak itu allaka yu'alliku ta'likon itu gantungan. Talak yang digantung, penggantungan talak oleh suami. Karena itu kepada adik-adik muda, pemuda-pemuda yang jomblo, yang mau melakukan akad nikah, kadang-kadang suasana akad nikah itu disodori oleh bapak penghulu untuk membacakan taklik talak. Kalau pemuda-pemuda ini tidak mengerti, langsung dibaca. Tetapi kalau mengerti seperti ini, penjelasan saya ini tentu akan berpikir ulang. Artinya baru nikah qabil tu nikah ijab qabul, talak sudah digantung. Bunyinya seperti ini, sighot ucapan taklik talak. Nanti yang sudah punya nikah, termasuk Pak Najid ini, ya, nah, coba dilihat buku nikahnya nanti. Masih ada apa enggak itu? Nanti jangan-jangan hilang itu. Buku nikahnya dicoba nanti dibuka ya, dibuka plek di lembar terakhir, lembar sebelum lembar akhir itu ada ucapan taklik talak seperti ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini hari ini tanggal ini bulan ini selaku suami dari istri saya yang bernama ini menyatakan sighot taklik kepada istri saya sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, ini ya, 2, tidak memberi nafkah wajib kepadanya, kepadanya selama 3 bulan lamanya. Nih, kemudian yang ketiga, apa? Menyakiti badan istri saya. Yang keempat, membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut tidak rela, lalu dia mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 sebagai uang iwat pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Loh, ini kan digantung ini. Kalimat terakhir itu, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Hati-hati Pak Najid. Ya, sampaian dulu, walaupun anak Pak Penghulu itu. Pak Oni, saya dulu waktu nikah, tahun 1973, yang menikahkan itu ayahnya Pak Najid itu. Waktu itu jadi kepala KUA, Kecamatan Tanggulangin. Ya, karena saya mengerti ini disodori talik talak, lalu saya nyuwun ngapunten mboten usah pun, ndak usah mengucapkan talik talak. Nah, pemuda-pemuda yang ndak pernah ngaji seperti ini, disodori ini, memang diucapkan, dibaca di hadapan orang banyak yang menyaksikan walimah itu. Ya ini kalimatnya. Kalau 4 alasan tadi itu dilanggar, maka istrinya tidak rela karena melanggar sighot taklik, ngajukan ke pengadilan, jatuh. Karena digantung. Ya mudah dilanggar. Cuma monggo maaf ini harap diingat. 1, kalau sewaktu-waktu meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. Entah karena tugas, entah karena bekerja, entah karena kelayapan, entah karena apa. 2 tahun ditunggu oleh sang istri sampai 3 tahun. Maka alasan pertama ini bisa digunakan untuk, nah itu, talak yang sudah dijatuhkan yang digantung itu lepas.
Sehingga walaupun suami tidak menjatuhkan saya cerai, tidak gitu. Oleh hakim kemudian dijatuhkan langsung turun. Yang kedua, suami tidak memberi nafkah wajib kepadanya. Nafkah wajib itu ya lahir batin, finansial maupun kasih sayang. Ini tidak diberi. Ya, nah tidak tanggung jawab lah. Lalu istrinya menuntut, saya Pak Hakim tidak diberi nafkah lahir batin. Ini. Maka hakim bisa talak yang sudah digantung itu dilepas jatuh. Yang ketiga tadi itu menyakiti KDRT dari itu. Kalau suami meneplak, plok, cerot, kemudian istrinya tidak rela, apalagi sekarang di visum, bukti visum diajukan ke pengadilan untuk jangan. Nah, talak yang digantung lepas, plek, jatuh. Yang keempat, membiarkan atau tidak mempedulikan istri selama 6 bulan berturut-turut. Gak wawu lah, bisa ranjang sudah 6 bulan. Maka istri tidak rela, istrinya mengajukan gugatan kepada pengadilan agama dengan membayar 10.000 sebagai iwat. Maka gantungannya itu di sini ini. Jatuhlah talak saya 1. Yang menjatuhkan ya ikatan itu kemudian hakim yang melepas. Dilepas jatuh plak. Nah, itu ya. Ada hal lagi tambahan. Orang yang tidak sah menjatuhkan talak itu ada 4, Pak Koni. 1, anak kecil yang belum balik. Loh, masa anak kecil belum balik sudah menikah? Kan menurut hukum Islam boleh. Laki-laki, anak laki-laki umur 10, 11, 12, 15 menikahi anak perempuan. Kan sah menurut hukum Islam. Hanya undang-undang perkawinan di negara kita yang tidak membolehkan. Minimal usianya 19 tahun. Nah, kalaupun misalnya anak yang belum balik itu jadi suami, menjatuhkan talak kepada istrinya, ini tidak diakui sah. Karena belum balik. Nanti selalu balik. Yang kedua, orang gila. Bagaimanapun orang yang tidak sehat akal pikirannya, belum sehat betul, tidak sadar, tidak bisa hukum itu diberlakukan. Yang ketiga, orang tidur. Nah, ini sing wong lanang-lanang sing turu ngelendur iku Pak Najib. Ya, ngelendur-lendur, tanggipine pertengkar sama suaminya. Kamu saya jatuhkan talak, ngelendur. Tahu-tahu bangun istrinya ada di kelonan nih. Nggak jatuh. Nggak jatuh. Orang yang tertidur nggak kena hukum. Ngelendur itu. Yang B, yang D, orang yang dipaksa. Dipaksa oleh orang lain. Entah dipaksa mertua, dipaksa orang tuanya sendiri, dipaksa oleh pihak lain untuk menceraikan istrinya. Maka ketika dia mengucapkan talak paksaan itu, tidak sah talaknya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rufi al qalamu an arba'in. Diangkatlah kolam hukum itu, jadi hanya bebas dari hukum, tidak sah hukum itu diangkat atas 4 orang. Anis sobi hatta yahtalima, dari anak kecil sehingga balik, sehingga dewasa. Yang kedua, wa anin naimi hatta yastaiqadha, dari orang tidur nyenyak sehingga jadi ngelendur itu tidak apa-apa, tidak sah. Yang ketiga, wa anil majnun hatta yaqilah, orang yang majnun gila sampai dia sembuh. Wa anis tukri alai, dan orang yang dipaksa. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abdullah dan Abi Hurairah ini menyatakan tentang ini. Hukum itu diangkat atas 4 orang. Anak kecil sehingga dewasa, orang yang tidur sehingga dia bangun, orang yang gila sehingga sembuh, dan orang yang dipaksa pihak lain. Hukum tidak berlaku atas mereka ini. Ini ya. Kemudian yang keempat, suami yang menceraikan istrinya masih punya kewajiban. Tidak tinggal kelepas begitu saja, tuldak. Mari gelek nutul pirang-pirang tahun, begitu menjatuhkan talak kepada istrinya, geledak gitu enggak. Menurut hukum Islam masih punya kewajiban. Apa? Memberikan nafkah kepada jandanya selama masa iddah.
sebagaimana ketika menjadi istri. Jadi nanti kita bicarakan iddah, misalnya 3 bulan. Selama 3 bulan, walaupun sudah jadi jandanya, ini masih punya kewajiban suami untuk memberikan nafkah ini. Ya sandang, pangan, papan, bukan nafkah batin. Ya kalau istrinya ini misalnya punya pekerjaan, wanita karir, bisa mandiri, tidak ada masalah. Ingat, di Jazirah Arab istri itu kebanyakan IRT, ibu rumah tangga penuh. Sehingga ikut suami penuh. Begitu dicerai suaminya kan terkatung-katung. Maka Islam membela kaum janda ini. Agar supaya selama masa iddah tetap menerima nafkah, sandang, pangan, papan, sebagaimana mestinya. Yang kedua, masih ada lagi kewajiban memberikan mut'ah, kenangan kepada jandanya sesuai dengan kemampuannya. Ya, setelah iddah habis, karena sudah sekian lama bergaul, membuahkan anak, diberilah kenangan jandanya itu apa kemampuannya. Kalau memang seperti kelasnya kelas Cak Mak Najid, misalnya bisa diberi oma meteng. Oma yang mari didandani, langsung dengan full perabot rumah tangga sudah, ini kenangan dari saya. Tuh, kalau memang tidak mampu ya hanya bisa, Dek, saya tidak bisa mampu apa-apa, berikan kenangan. Iki lo ono ali-ali batok. Boleh. Yang penting ada kenangan, ada hadiah lah kepada sang janda ini sebagai ini perintah Allah untuk famatti'uhunna, berilah mut'ah untuk kenangan itu. Sebatas kemampuan loh ya, tidak boleh dipaksa, tidak boleh dituntut ini, tapi kemampuan dan kerelaan sang suami. Yang ketiga, begitu mencerai istrinya, sang suami punya kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak hasil perkawinannya sampai dewasa. Ini yang sering dilupakan oleh suami-suami, bapak-bapak yang mencerai istrinya, meninggalkan anaknya tanpa ada nafkah. Padahal kewajiban. Orang tua boleh pisah, bapak ibu pisah. Suami istri boleh pisah, tetapi yang namanya bapak tidak bisa dipisahkan dengan anak. Ibu tidak bisa dipisahkan dengan anak. Masih tetap ada ikatan lahir batin antara bapak dan anak, anak dan bapak, ibu dan anak, anak dan ibu. Ini yang harus betul-betul diperhatikan oleh orang tua yang bercerai. Ini kewajiban ya. Nah, itulah kalian bakasan kita pada malam hari ini. Sebenarnya masih bisa kita lanjutkan masa iddah itu nanti karena bakasannya panjang. Saya istirahatkan sampai di sini saja untuk memberikan kesempatan kepada beberapa pihak yang sudah mengajukan pertanyaan. Mari Pak Oni, saya berharap ya bahasan kita tentang perceraian ini sekedar ilmu pengetahuan agama Islam. Kita berharap sungguh-sungguh agar tidak terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Apakah itu talaknya suami, khuluknya istri, sumpah ilaknya sang suami, ziharnya suami, li'annya suami istri yang sudah kita bahas tadi itu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Yang kita bahas, kita pelajari, inilah hukum Islam tentang pernikahan, bahwa Islam mengharapkan suami istri dan keluarga besar itu tetap satu dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah. Namun kalau ada masalah yang tidak bisa dipecahkan, pintu darurat diperkenankan untuk dibuka yang namanya perceraian tadi. Itu yang perlu saya garis bawahi, sekedar ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan itu. Mari Pak ini. Oke, Yai. Sebelum menginjak ke pertanyaan, saya mengingatkan nanti setelah kajian kita ada silaturahim sebentar. Nanti ada pengumuman pemenang logo Fikroh dan juga kita menyapa ini ada teman-teman dari BSD, Yai. Ada yang hadir, Pak Toto Suhartono tadi saya melihat. Habis itu ada Pak Sahal Fahmi, Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri juga hadir juga. Oke, kita menginjak ke pertanyaan pertama, Yai. Ini
Menurut survei, angka perceraian di Indonesia sampai 80%. Padahal cerai adalah hal yang paling dibenci atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pertanyaannya ada dua, Yai. Lalu hal satu saja dulu ya. Bukan, ini maksudnya dari nomor satu ini ada dua yang ditanyakan, Yai. Lalu hal di atas siapa yang harus disalahkan? Yang kedua, apakah peraturan yang lemah atau sebaliknya, Yai, gitu. Oke. Yang pertama yang ditanyakan, siapa yang harus disalahkan kalau terjadi perceraian? Benar. Ya lihat kasusnya kan. Kalau itu talak, suami yang menjatuhkan, tentu ada alasan sang suami ini menjatuhkan talak. Demikian juga ketika khulu digugatkan oleh sang istri kepada suami di pengadilan, itu tentu ada penyebabnya. Begitu juga dihar, ilak, dan li'an tadi itu. Jadi per kasus lah. Tidak usah salah menyalahkan, tentu ada evaluasi diri. Kalau suami menjatuhkan talak, evaluasinya kepada diri, mengapa saya sampai menjatuhkan talak? Kalau istri dijatuhi talak misalnya, harus evaluasi kan? Mengapa kalau suami saya menjatuhkan talak? Begitu yang lain tadi itu. Maka menurut saya, kalau itu pun terjadi, ya pertama harus evaluasi. Sehingga tidak perlu menyalahkan pihak lain. Kalau memang benar-benar ketahuan kesalahannya itu buktinya ada, saksinya ada, hakim juga membenarkan, nah baru jangan salahkan bunda mengandung, kata orang Minang. Itu ya. Jadi lalu siapa yang harus disalahkan? Nah, kalau pertanyaan itu perceraian di Indonesia itu sampai 80%, pada cerai itu kata menurut agama, menurut Nabi, barang halal yang paling dibenci oleh Allah. Ini peraturannya yang lemah ataukah sebaliknya orangnya? Saya kira kalau disalahkan. Aturan agama Islam baik dari Al-Quran merupakan firman Allah dan sabda tuntunan bimbingan keputusan Rasulullah itu baku, itu hak, itu benar. Yukhrijunahum minadz-dzulumati ilan nur. Al-Quran itu bisa mengeluarkan umat manusia, umat Islam ini dari kegelapan menuju terang benderang. Itu peraturannya Allah. Ini tafsiran Nabi Muhammad sehingga tidak bisa disalahkan. Al-Islam ya'lu wa la yul'alai. Ajaran Islam itu unggul. Ajaran Islam tidak bisa dikalahkan oleh teori apapun yang wala yul'alai tidak bisa dikalahkan. Jadi tidak bisa. Nah, termasuk undang-undang perkawinan. Walaupun itu buatan manusia. Para ahli hukum Islam, para ahli hukum negara sudah bermusyawarah beberapa kali, lalu merumuskan kalimat demi kalimat. Undang-undang perkawinan di negara kita nomor 1 tahun 1974 itu sudah bagus mengatur pernikahan termasuk perkawinan, termasuk perceraian ini. Saya kira sudah bagus. Oleh karena itu tidak bisa kalau dikatakan peraturan yang lemah. Pun error itu kebanyakan manusianya. Loh, salah di mana? Moralnya, akhlaknya. Kalau didata, perceraian di Indonesia itu karena masih banyaknya kurang paham tentang pernikahan dengan kompleksitas, dengan problematis yang penuh, yang total. Karena itulah seyogyanya sebelum menikah, pemuda dan pemudi itu belajar dululah 1 kali, 2 kali, 1 minggu, 2 minggu tentang pernikahan seperti yang kita bahas. Karena itulah Pak Oni dan jamaah sekalian, mengapa saya pakai tema ini. Tempo hari saya awali, ajaran Islam itu kalau dibulat 100%, 1/4-nya berupa ibadah kepada Allah, 1/4-nya berupa muamalah mengatur hubungan dengan sama manusia. Nah, 1/4-nya itu munakahat pernikahan ini dengan seluk-beluknya. Dengan selalu 1/4 berikutnya adalah jihad, perjuangan.
Sehingga karenanya himbauan saya kepada anak-anak kita yang mau nikah, sebulan, 2 bulan, cobalah melakukan riset, belajar kepada para ahlinya, pernikahan seperti yang saya pelajari, saya ajarkan ini. Agar supaya siap. Rata-rata perceraian yang terjadi itu karena kurang pahamnya ilmu ini. Itu satu ya. Ya karena ilmu pengetahuan. Kemudian karena pernikahan dini, usia muda. Karena itu peraturan negara, undang-undang perkawinan membatasi, baru disahkan itu kalau laki-laki usianya 25 kalau tidak salah, sekarang sudah 20, perempuan 19, itu karena agar dewasa, siap jasmani, siap rohani, siap materi untuk masuk dunia perkawinan. Tapi begitu usia muda lalu dibuat-buat, akhirnya nggak matang, ada problem sedikit saja, wah, bercerai. Tuh. Lalu yang ketiga, karena akhlak, karena moral. Terjadi perceraian itu ya karena akhlak lagi. Ada kurang setia, ada perselingkuhan, ada the other woman, the other man, dan seterusnya. Itu akhlak kan. Nah, baru yang keempat itu merata-rata karena ekonomi. Ketika ekonomi naik drastis, kata Pak Najib, kakean duit, kakean pola. Itu penyebab. Atau drop. Ketika ekonomi down, akhirnya suami istri sudah ini istrinya tidak kuat ini cerai. Jadi kesimpulan saya tidak perlulah salah menyalahkan perceraian. Ada bukti nyata, ada saksi nyata, hakim memutuskan nyata, maka baru ketahuan siapa yang salah dalam hal perceraian. Kemudian kalau peraturannya tidak perlu kita anggap lemah. Manusianya yang error ini sehingga terjadi perceraian. Nah, yang terakhir gimana lagi? Saya kembali kepada kalimat khutbah nikah, la yajtami usnani wala yaftariqani illa biqada'in wa qadar. Tidak berhenti dua orang bertemu atau berpisah kecuali atas takdir dan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci terakhir, ya gimana lagi, jodoh sudah sampai di sini. Nah, sehingga tidak perlu salah menyalahkan. Kalau tentu kita kembalikan kepada takdir dan qada Allah. Karena itu ada cerai hidup, ada cerai mati. Ada jodoh lahir batin dunia akhirat, ada jodoh dunia saja, ada jodoh juga hanya sementara saja. Itu tidak bisa lepas dari sing ngecet Lombok. Allah Subhanahu wa taala. Tuh Pak Oni, yang terakhir Oni ada lagi? Oke Yai, sebelum ke pertanyaan nomor 2 Yai, ini tadi ada yang bertanya Yai, Japri ke saya, untuk bertanya apakah ada bisa pakai fitur chat di Zoom. Saya bilang bahwa fitur chat di Zoom itu dinonaktifkan, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan itu melalui Telegram Group. Jadi monggo yang mau bertanya bisa gabung di Telegram Group Fikroh MSI. Oke, nomor 2 Yai, ini bertanya tentang wali nikah Yai. Oke, monggo. Kalau sudah janda, kalau mau menikah lagi, apa juga masih perlu wali nikah Yai? Bagaimana penjelasannya Yai? Iya, penjelasannya. Iya, betul. Masih ingat bahasan pertama. Nikah itu dianggap sah menurut ajaran agama Islam kalau memenuhi 5 rukun. Harga mati ini. 1, laki-laki yang akan menikah. 2, perempuan yang akan dinikahi. Nah, yang ketiga walinya perempuan. Apakah statusnya gadis atau janda, tetap harus ada walinya. Ini siapa saja walinya? Urutannya ada 8 yang sudah kita bahas. Ya, kemudian ada 2 orang saksi laki-laki. 4-empatnya ini harus muslim. Lakinya muslim, perempuannya muslimah, walinya muslim, 2 orang saksi muslim.
baru kemudian ijab kabul akad nikah. Ini rukunnya nikah. Salah satu tidak dipenuhi tidak sah. Baru wajibnya nikah mas kawin. Wajib ini. Tidak ada mas kawin, tidak apa-apa. Asal sang istri rela, tidak pakai mas kawin. Tapi ini kewajiban suami memberikan mas kawin. Jadi itulah wali ini. Sebab ini perintah ini sabda Nabi. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah bagi seseorang kecuali harus ada wali dan 2 orang saksi. Ini yang dipegangi oleh para alim ulama fikih, terutama madhahibil arba'ah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat perempuan baru dikatakan sah dinikahi kalau ada wali. Bapak, kakek, ayahnya bapak ke atas. Kalau ini tidak ada, saudara laki-laki. Kemudian paman Pak D-nya dari bapak. Lalu keponaan laki-laki. Ya, saudara sepupu misanan laki-laki. Ini wali. Kemudian baru yang terakhir, kalau memang semuanya tidak ada, itu hakim. Hakim di Indonesia itu presiden. Presiden mendelegir ke Menteri Agama. Karena Menteri Agama di Jakarta lalu memberikan mandat kepada kepala kantor urusan agama. Ini yang berat jadi wali hakim. Saya, mohon maaf Pak Yoni, walaupun sekarang saya disebut Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo, tidak sah menjadi wali hakim. Saya disebut di rumah ini yai karena mengasuh pondok pesantren. Tidak sah jadi wali hakim. Yang wali hakim itu kepala kantor urusan agama. Ini yang wali ini. Kemudian yang perlu diingatkan jadi dari antara gadis dan janda tadi itu. Ada yang namanya wali mujbir dan ada wali ghairu mujbir. Kalau masih gadis Pak Oni, walinya itu berhak memaksa. Terutama ayah kandung. Ayah kandung berhak memaksa kepada anak putrinya untuk menikahi pilihan sang bapak. 1 kali jadi gadis, jadi ayah kandung, mujbir, menjadi boleh memaksa anak putrinya untuk dikawinkan dengan si A. Nah, anak yang sholihah tidak boleh menolak. Tetapi kalau sudah jadi janda, kalau sudah jadi janda, maka bapak sudah gugur hak mujbirnya, sudah tidak boleh dipaksa. Sang janda menurut ajaran Islam berhak untuk memilih menikah lagi atau tidak menikah, bertahan jadi janda. Kalau mau menikah, mau dinikahi laki-laki mana, dia berhak untuk memilih. Sang ayah memang berhak menjadi wali, tapi hak mujbirnya sudah hilang. Karena janda tidak boleh dipaksa. Gadis saja yang boleh dipaksa oleh sang bapak. Itu menurut hukum agama. Tentu bapak yang baik tidak akan kehendaknya kepada sang putri. Apalagi nanti yang menjalani pernikahan adalah anaknya sendiri, bukan bapaknya. Itu Pak Oni, jawaban saya, penjelasan saya. Lebih kurang, tentu saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih untuk itu semuanya. Bisa kita tutup dulu Pak Oni? Ya, ini ada permohonan doa ya, ada 3. Oh ya. Ya, ini ini ada yang nyetik pertanyaan Yai, tapi saya kira pertanyaan ini kita akan simpan untuk pekan depan Yai. Nanti kita akan bacakan pekan depan. Baik, karena waktunya sudah habis ya, kan? Ya. Boleh. Permohonan doa ini pertama Yai, ini almarhumah Hajah Kasinem binti Sanali, umur 59 tahun, istri dari Bapak Tartib, Takmir Masjid Baitur Rahman Kedung Peluk Candi Sidoarjo, yang kemarin kita pernah sudah doakan Yai karena sakit lambung Yai. Beliau meninggal pada hari Ahad kemarin Yai, tanggal 6 September pukul 5.30 Yai. Kedua, mohon doa kesehatan kepada Bapak Muhammad Arifin, Takmir Masjid Agung Sidoarjo,
karena sedang dirawat di rumah sakit karena sakit tipes. Ya. Habis itu ketiga, mohon doa Bapak Sudaryanto dari Masjid Al-Ikhlas Wisma Trosobo Taman Sidoarjo karena sedang sakit juga, Yai. Semua ini adalah para jamaah di Fikroh online ini, Yai. Ya, mari Bapak Ibu dan jamaah Fikroh yang saya hormati, kita doakan bersama karena perintah tolong menolong itu tidak sebatas ketika kita masih berdampingan, ketika kita sudah berpisah raga kita, tapi tetap wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa kita gunakan. Mari kita doakan untuk almarhumah Hajah Kasinem binti Sanali, istri Pak Tertib. Mudah-mudahan semasa hidup beliaunya ini ibadah, amal soleh, kebaikannya, apalagi jadi guru, didikannya bisa diterima dan diridhoi oleh Allah. Khilaf salah dan dosanya semasa hidup mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' matqalaha wa taqabbal hasanatiha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha khufratan min khufarin niran. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian juga kepada Bapak Haji Muhammad Arifin, Takmir Masjid Agung Sidoarjo yang sekarang sedang ada di rumah sakit kena sakit tipes. Ya, ini energik. Beliaunya ini tiap hari mengelola di Masjid Agung, kena sakit tipes, dan Pak Daryanto juga Takmir Masjid Al-Ikhlas Wisma Trosobo Taman sedang sakit. Kita doakan dari jauh mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah, sehat walafiat kembali seperti pulih sedia kala untuk bisa bertugas di masjidnya masing-masing. Ditambah barangkali ada keluarga jamaah Fikroh ini yang juga masih sakit, oleh Allah diberi kekuatan lahir batin, kesabaran, ketawakalan kepada Allah, diberi sembuh oleh Allah. Ala hadiniyah al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, harap maklum, kira kalau COVID-19 ini sudah hilang, sudah agak hilang. Berita yang sampai kepada kita melalui berbagai macam sumber, seluruh Indonesia negara kita semakin bertambah. Coba kita bayangkan DKI ibu kota negara kita oleh gubernurnya dikembalikan lagi kepada PSBB lagi. Karena sudah merah. Jawa Timur juga masih merah. Surabaya, Sidoarjo masih merah. Kabupaten kita Sidoarjo ini tiap hari yang terpapar sekitar 50, 40, 50, 60 terus ada saja. Tingkat kesembuhannya masih kalah dengan yang terpapar. Oleh karena itu tetap pada kesempatan ini mari kita berdoa bersama kehadirat Allah agar dihindarkan dari kecelakaan, dari penyakit menular wabah, dari bencana yang terus diberikan oleh Allah di banyak tempat. Mudah-mudahan kita, jamaah ini dan keluarga kita, komunitas kita dalam lindungan Allah, selamat, sehat walafiat, dan sukses dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa qutil arwahi wa gidaiha, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim.
Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam virus corona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'annal ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fakhsya'a wal munkara wal qahta wat ta'un wasyada'ida wal fidan wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khal min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Takhassanna bidil izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut isrif 'anna hadzal balaa'a wal wabaa'a wal qahta wat ta'un wal ijabati jadir wa bil ijabati jadir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabban nas mudhibal bas antas syafi la shifaa'a illa shifa'uka isfi amradona isfi amradona isfi amradona shifaan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan khairan kepada Yai Salim Imron yang sudah memberikan taklimnya di malam hari ini dan insya Allah sangat bermanfaat bagi kita dan juga doa-doa kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga-keluarga kita yang sedang sakit. Semoga doa kita diijabah di malam ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi setelah ini kita bersilaturahim, tetapi Facebook saya akan nonaktifkan dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.